Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tugas modul 11A6, yaitu demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang pendidikan yang berpihak kepada murid. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Saifuddin, asal dari SMP Negeri 1 Warung Kiara, di mana fasilitatornya adalah Ibu Fikriah Khomsatin SPD dan PP-nya Bapak Abdul Latif SPD. Saya masuk di PGP Angkatan 8 kelas 852 Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Terkait relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan, yaitu tentang perubahan, ada 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. Pertama, kodrat keadaan meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, prinsip perubahan melalui asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Sedangkan nomor 3, budi pekerti meliputi cipta, rasa, karsa, dan raga. Maka dalam menjabarkan hal ini kita perhatikan, yaitu tentang bagaimana prinsip kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk itu maka kita bawa kepada satu perumpamaan, yaitu sebagai berikut. Kodrat alam dan kodrat zaman manusia pada umumnya, peserta didik pada khususnya, seperti halnya alam semesta dilihat dari kodrat alam, yaitu bagaikan planet-planet yang antara individu yang satu dengan individu yang lain memiliki hal yang berbeda, baik dalam bentuknya, ukurannya, maupun kecepatan berputarnya. Demikian juga manusia, pada setiap individu memiliki karakteristik masing-masing. Sedangkan dilihat dari kodrat zaman itu mengalami perubahan, terutama dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang menuntut manusia di zaman sekarang untuk menguasai dan menggunakannya. Terkait hal yang kedua, yaitu tentang kontinuitas. Dimaksud dalam pendidikan itu adalah satu proses berkelanjutan, sehingga jangan sampai melupakan nilai budaya yang hakiki dari masyarakat sebagai cikal bakal awal dalam melakukan perubahan ke depan. Juga di dalam pendidikan itu, dalam perubahan itu konvergensi, di mana perubahan yang kita lakukan itu dalam rangka memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Seterusnya, harus konsentris, yaitu menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar, sehingga biarkanlah mereka berputar dan beredar sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Sehingga dengan itu dalam rangka memerdekakan pendidikan, maka seorang pendidik diibaratkan petani, sehingga dia harus bisa menyesuaikan kebutuhan dan bagaimana cara memperlakukan anak didiknya sesuai dengan bibit atau bakat dan minat anak tersebut. Dimana kalau misalnya padi sebagai satu benih ketika ditanam, maka padi itu tidak bisa diperlakukan seperti halnya jagung. Ataupun nanti kalau kita menanam jagung, maka tidak mungkin pada pelaksanaan pengolahan dari menanam sampai dia panen itu diperlakukan sebagaimana padi. Jadi seorang pendidik di dalam mendidik anak didiknya, maka dia harus bisa memperlakukan si anak didiknya sesuai dengan bakat dan minatnya tersebut. Nah, itulah yang diperlukan ketika mau mendidik anak, maka harus disesuaikan. Sehingga nanti terjadi keseimbangan di dalam budi pekertinya. Keseimbangan dalam olah cipta, rasa, dan karsa, serta yang terakhir olahraga. Maka akan menjadikan anak didik nanti menjadi anak yang bijaksana. Yang jika di dalam pendidikannya itu ada terjadi ketidakseimbangan, akan menimbulkan suatu ketimpangan. Oleh karena itu maka pendidik memiliki keharusan memandang anak dengan rasa hormat. Sehingga orientasinya di dalam pendidikan itu adalah benar-benar fokus ke murid dan murid. Sehingga bebaslah dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati anak tidak untuk meminta sesuatu, namun untuk menghamba kepada sang anak. Dalam penghambaannya kepada sang anak ada 3 ajaran penting dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pertama ingarso sung tulodo, yaitu sebagai guru di depan dia memberikan teladan. Yang kedua ing madyo mangun karso, yang bermakna ketika dia di tengah dia memberikan bimbingan.
Dan yang terakhir, Tuturi Handayani yang mengandung arti di belakang memberikan dorongan. Itulah yang harus dilakukan dalam paradigma kurikulum merdeka untuk mencapai satu generasi dalam rangka mempersiapkan generasi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.